Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan saya Eri Aryani pada program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, hari ini harapan kami semua rekan-rekan dalam keadaan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan tetap semangat. Amin. Hari ini Living for Christ Indonesia akan berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan yang tentunya punya kesaksian yang luar biasa yang akan membangun, menguatkan iman kita, saudara. Dan hari ini kita akan dapat cerita yang seru tentunya dari seorang pendeta yang bernama Bapak Pendeta Elia Suharyadi. Shalom Pak. Shalom Elia, Ibu Bapak Pendeta, apa Elia. kabar? Puji Tuhan, luar Bapak biasa. dari gereja Bethel Tabernakel Terang Dunia, Gandrumangu, tepatnya di Cilacap, saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak sudah Sama-sama. menyambut Terima kasih. kami Living for Christ Indonesia, dan Bapak mau berbagi cerita dengan kami hari ini. Dan tentunya Pak, ada satu kesaksian yang kami mau tahu. Kenapa Bapak mau menjadi seorang hamba Tuhan dan bagaimana proses awalnya Tuhan memanggil Bapak untuk melayani Dia? Shalom, saya Pendeta Muda Elia Suharyadi. Terima kasih untuk kesempatannya bersaksi atau menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Bagaimana saya dipanggil oleh Tuhan, itu yang menginspirasi adalah Bapak Pendeta saya. Memang dia seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa dalam kerohaniannya, di jam-jam doanya luar biasa, penyembahannya, kemudian pelayanannya kepada jemaat-jemaat, dan beliau juga suka bersaksi, mencari jiwa-jiwa, dan itulah yang menginspirasi saya pada akhirnya, sehingga saya mengambil satu keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang saat ini kami boleh melayani di Desa Cisumur di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Baik, selama kami pelayanan di tempat di mana kami melayani di Gereja Bethel Tabernakel Terang Dunia, kami punya satu visi, dan visi kami adalah melayani atau mengasihi yang tidak dikasihi. Itu Ibu, jadi Luar biasa ya. kami punya Visinya. visi Wow. mengasihi yang tidak dikasihi. Terus apa yang Bapak lakukan di lingkungan gereja Bapak dengan visi yang Bapak Tuhan taruhkan di hati Bapak gitu? Baik Ibu, jadi sebelum kami melebar dalam pelayanan ke masyarakat, karena supaya diterima masyarakat dulu, maka kami harus memperkenalkan diri di tengah-tengah masyarakat, karena memang pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana Injil boleh disampaikan kalau kita sendiri belum kenal sama mereka. Jadi akhirnya walaupun secara kelihatannya secara dunia gitu, waktu itu ada orjen tunggal Ibu di desa. Pas 17 Agustus biasanya ada orjen tunggal, terus ada kesenian. Nah, di situ saya memberanikan diri untuk memperkenalkan diri, walaupun tidak memperkenalkan ini lu aku pendeta, ini lu aku hamba Tuhan, tapi aku memperkenalkan diri dengan mengajukan satu nyanyian, ya. Wow, berarti Bapak ini Pak Pendeta ini orang seni ya? Apa Bapak bisa main musik? Atau Saya bisa main organ, bisa main gitar. Dan juga nyanyi. Ya, Wow, berarti juga ini pemusik yang menjadi pendeta ya? Kelihatannya wow, luar biasa Ya. ini. Dan ketertarikan musik itu membuat Bapak pengen jadi seorang hamba Tuhan. Pada saat Bapak memuji Tuhan bersama dengan Pak Pendeta, apa sih yang Bapak rasakan? Apakah Bapak mengalami satu jamahan di mana Tuhan bicara dengan Bapak, sehingga Bapak Pak Elia itu oke, saya mau menjadi seorang pendeta gitu. Iya. Yang pertama tadi kan tentunya inspirasi dari Pak Pendeta. Saya kemudian dengan karunia yang Tuhan beri, tentunya itu menimbulkan satu niat untuk saya melayani. Amin. Terus saya ambil keputusan untuk sekolah Alkitab, dan kemudian setelah lulus baru
ditempatkan di berbagai tempat, dan yang terakhir ini di desa Cisumur ini. Oh. Ya, nah saya ulangi tadi, waktu untuk memperkenalkan diri tengah masyarakat, saya nyanyi di depan balai desa. Di balai desa itu Lagu apa, Pak? waktu itu kan banyak orang ya. Iya, Lagunya waktu itu lagu umum. lagu Jawa yang masih tenarnya yang katakan, ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Tapi sebelum itu kan Artinya saya apa itu, Pak? mau kemana loh sama apa namanya, tukang apa namanya, ya boleh dibilang janda muda gitu. Waduh. Itu dalam Masih- lagunya. Masih lagu duniawi. Ya, masih Nah, lagu tentunya Bapak itu dulu penyanyi lagu duniawi Enggak, atau enggak. bagaimana? Saya hanya tahu aja, Oh. terus masih ingat lagu itu karena untuk memperkenalkan diri. Saya Ya, dipanggil namanya sama apa nih, MC dipanggil namanya. Nama saya kan Elia. Mm-mm. Pikirnya mereka Elia itu wanita, jadi dipanggil Mbak Elia. Jadi ketika saya naik, mereka wah. Ternyata. Tapi dari situ saya jadi dikenal Iya. pertama. Kemudian saya juga Apa bedanya, Pak? Bapak nyanyi lagu rohani yang memuji Tuhan dengan lagu dunia. ya awal-awalnya ya itu dulu lah. Ya, setelah itu sih enggak lagi. Iya, Ya. itu makanya Tuhan bertata di atas pujian ya, Pak ya. Oke. Saya juga suka olahraga, Bu. Jadi Oke. di tengah-tengah lingkungan di mana saya tinggal sampai saat ini, saya mendirikan bola voli. Oh, jadi berdampak lah Ya, lingkungan jadi untuk ya. anak-anak muda, mereka juga tahu tentang siapa saya dan gereja di mana ada. Karena itu termasuk memproteksi lah, paling tidak ya. Kan kadang-kadang ada gereja yang menutup diri. Ya. akhirnya ditolak, didemo dan sebagainya, gara-gara kitanya yang kurang membuka diri Betul. di tengah-tengah masyarakat. Betul. Jadi kita harus menjadi berkat Iya. ibaratnya dimanapun kita berada, Oke. sehingga berdampak. Nah, itu anak-anak muda yang Bapak kumpulkan itu tentunya dari berbagai Iya, ada yang Muslim, agama, ya. yang Nasrani cuma beberapa aja. Ya tentunya jadi berkat lah buat mereka. Pendekatannya bagus seperti itu ya, Pak ya. Terus Bapak selain mengumpulkan anak muda, terus tentunya pasti Bapak punya jemaat anak muda banyak nih. Gimana? Anak muda kita sekitar 15-an. Oh iya. Pemuda remaja, enggak banyak. Nah, saya lanjutkan tadi tentang visi kita ya. Ya. Mengasihi yang tidak dikasih. Sewaktu-waktu di desa kami ini ada seorang waria. Dia laki-laki tapi berlagak seperti wanita. Dia punya salon, tapi karena mungkin pergaulan bebas, dia kena penyakit AIDS. Oh, AIDS ya. AIDS ya. Nah, ketika kena penyakit AIDS ini, sama lingkungan sepertinya ditolak. Ditolak, dijauhi. Ya, dijauhi. Bahkan keluarganya aja kayak rasa jijik gitu loh. Cuma mamanya aja yang waktu itu dekat. Nah, info itu kami dengar. Ketika kami mendengar info ini, kami teringat visi kita kan mengasihi yang tidak dikasih. Ya, betul. Tapi puji Tuhan, setelah ketemu dengan kami ceritakan tentang kasih Kristus. Dan singkat cerita, anak ini terima Tuhan Yesus. Ya, terima Tuhan Yesus. Tapi kondisi masih lemah, masih sakit. Kami tetap kunjungi. Dan sewaktu-waktu ketika dia kayak kambuh gitu, mamanya teleponnya ke kami. Sempat saya bawa ke rumah sakit karena keadaan tak berdaya. Saya bawa ke puskesmas. Puskesmas penuh di Kecamatan Gandrumang. Saya bawa ke Sidareja. Ya puji Tuhan di situ bisa diterima dan bisa dilayani, dirawat di situ. Tapi memang Tuhan berkehendak lain. Tetapi yang jelas satu jiwanya sudah kami menangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, jati dirinya sudah berubah. Oh, kembali ke aslinya. Waktu itu dia sempat tanya, Om, apa saya bisa menikah? Berarti kan jati dirinya sebagai pria, muncul, ya. Dengan banyak kita kasih tahu tentang kebenaran, bisa saya bilang, nggak ada yang mustahil. Amin. Ya, tapi memang Tuhan berkehendak lain, dia dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan dalam keadaan iman yang prima. Iman yang percaya kembali Tuhan kepada kodratnya sebagai pria. Iya. Oh, puji nama Tuhan.
saya yakin nih Pak Pendeta Elia juga punya satu pengalaman. Bagaimana Bapak mengalami satu mukjizat sehingga Bapak sampai hari ini nih begitu semangat sekali melayani Tuhan? Tentunya mujizat itu setiap hari kami Setiap hari, rasakan. Bahkan sampai saat ini saya masih bisa ngomong, bisa berbicara ini karena mujizat Tuhan. Amin, amin. Sebenarnya saya sendiri memang lagi kurang fit ini Bu. Iya. Ya, tapi karena pengen bersaksi saya sampaikan Amin. kebenaran. Mujizat Tuhan setiap hari kita rasakan, terutama khususnya ya anugerah keselamatan itu bukan hanya saya terima, tapi anak-anak kami terima, istri saya terima. Amin. Ya, karena kadang-kadang ada hamba Tuhan yang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, pelayanan, anaknya kurang terurus, bisa saja anaknya macam-macam lah ya. Tapi kita memfokuskan pelayanan keluarga terlebih dulu, dan puji Tuhan kami pastikan anak-anak kami, istri kuat di dalam Tuhan. Satu keluarga melayani Pak. Melayani. Puji Tuhan. Istri saya melayani, anak saya pemain musik, bahkan yang kecil itu, ini termasuk mujizat saya anggap. Yang kecil itu umur 4 SD, mau 3 mau 4 SD. Kalau ibadah itu yang diperhatikan drum. Oh, bakatnya di situ. Dia pengen main drum. Nah, sewaktu-waktu dia tanya sama saya, "Pi, kapan ya ada drum ya di gereja supaya bisa main drum saya?" Itu gerimis-gerimis. Nggak sampai kita selesai ngomong tentang ini, gerimis-gerimis itu datang mobil. Oh ya? Datang mobil, ternyata saya tanya, "Ada apa?" "Om, saya disuruh ngantar drum." Wow, Baru, luar Bu. biasa. Itu drum baru. Wow, luar biasa Terus diturunkan drum itu, dipasang-pasang. Anak saya yang kecil main tanpa ada yang ngajari sampai sekarang bisa. Bakat alam ya. Ya, Ini termasuk benar-benar. itu mujizat saya Ya, anggap mujizat. karunia, talent yang Tuhan anugerah. berikan. Iya, Wow, luar biasa. Berarti satu keluarga melayani ya Pak. iya, puji Tuhan. Tentunya Maya. nggak semulus apa yang kita pikirkan. Setiap orang kalau mulai melayani, tantangan selalu ada. Ada, Bu. Ya, tapi tantangan dari luar ya puji Tuhan, karena kita sudah atasi dari awal. Ya, dengan kita bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan pemuda, mereka jadi benteng untuk kami melayani, benteng untuk gereja. Dulu ada termasuk orang-orang yang Keras. boleh dibilang garis keras gitu kan, tapi beliau kami dekati dan tetap mereka dekat sama kita. Ya, puji Tuhan. jadi tantangan dari luar ya boleh dibilang tidak sebegitulah. Amin. Berarti Tuhan memberikan hikmat kepada Pak Pendeta Elia. Amin, ya. Bagaimana membawa diri kita di tengah-tengah masyarakat, tidak eksklusif ya Pak ya, tidak menutup diri. Nah Pak, kerinduan Bapak yang terdalam saat ini yang belum tercapai itu hari-hari ini kami bergumul untuk anak kami yang besar, kan lulus SMA, mau kuliah. Nah, mau kuliah ini tentunya kan membutuhkan dana yang besar lah ya. Kalau untuk mandiri, ibarat menyekolahkan secara mandiri, ya menurut kekuatan kami, kalau kekuatan Tuhan sih apa yang nggak dipikirkan oleh pikiran, nggak dilihat mata, Tuhan bisa kerjakan. Iya, tapi itu yang jadi pergumulan kami. Amin. Yang menjadi yang pengen kami alami agar anak kami nanti kuliah bisa diterima, bahkan biaya yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupi. Amin. Tuhan kita dukung doa. Semua kerinduan Bapak pasti Tuhan dengar. Drum aja belum selesai bicara sudah datang ya. Oh, mujizat Tuhan nyata ya Pak ya. Ada kerinduan untuk jiwa-jiwa Pak. Sekarang berapa kakak di gereja Bapak? Kalau kakaknya sekitar 17-an. Oh, lumayan banyak ya. Ya, namanya kakak, ada yang kakak kecil, kakak besar, kakak jiwanya banyak, cuma sendiri juga ada. Tapi ya rata-rata ibadah ya 40-an. Oh, Tuhan dahsyat ya. Kita percaya aja Tuhan akan percayakan banyak jiwa ke Pak Pendeta Elia. Amin. Kalau ada satu kerinduan untuk supaya kerajaan Tuhan diperluas dan dibesarkan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Elia sudah berbagi cerita iman bagi kami semua, rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Siap, Pak. Siap. Amin.
Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, puji nama Tuhan, kita sudah mendengar satu kesaksian yang dahsyat dari Bapak Pendeta Elia Suharyadi. Saudara bisa melihat ada satu rekening bank yang tertera di layar saudara. Jikalau saudara terbeban untuk memberkati pelayanan dari hambanya, saudara boleh mentransfer persembahan kasih saudara kepada rekening hambanya. Dan percayalah, semua persembahan yang saudara berikan dengan penuh kerelaan dan penuh dengan cinta kepada Tuhan, Tuhan akan berkati dan balaskan dengan berkelimpahan. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. God bless you. Shalom.